Nasib yang kurang mengenakan kini harus dirasakan oleh aktris Agustina Hermanto atau yang biasa disapa Tina Toon, yang mana dirinya baru-baru ini telah digugat oleh Engkan Herikan terkait kasus pelanggaran hak cipta terkait lagu yang mempunyai judul Bintang. Karena gugatan tersebut, kini dirinya harus menjalani proses hukum. Hal itu pun terjadi setelah dirinya kini harus terseret atas kasus pelanggaran hak cipta atas lagu yang berjudul Bintang. Pada jalannya sidang, Tina Toon pun terlihat tidak menghadiri sidang, hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya saja. Tidak. Karena ada kegiatan juga di luar kota, jadi memang hari ini diwakili oleh kita tim kuasa hukum. Kami tetap pada gugatan kami dan menampik seluruh dalil-dalil jawaban yang mereka tampik kepada gugatan kami. Pihak tergugat tadi, tergugat 1, tergugat 2 tidak hadir. Yang lain lengkap. Siapa? Yang tadi hadir itu ada dari Sony, dari Universal, dari Wami, dari Pak Jan Juwana, dari Tina Toon, dan juga Agustina Hermanto, Tina Toon. Intinya mereka juga tetap pada jawaban mereka dan juga mereka menyerahkan semua kepada majelis hakim. Kita berhalangan karena kan klien ini sebagai musisi juga, dia ada pekerjaan juga, mengajuk dan segala macam. Maka didampingi oleh kuasa hukum. Agenda selanjutnya 2 minggu dari sekarang adalah pembuktian. Adalah pembuktian dari kita, nanti kita akan buktikan semua di persidangan. Nanti kita lihat aja Prosesnya. Permasalahan yang saat ini dialami oleh mantan aktris cilik Tina Toon dengan Engkan Herikan saat ini kian rumit. Hal tersebut pun sangat tampak terbukti ketika setelah pihak label musik yang saat ini turut terbawa-bawa dengan kasus pelanggaran hak cipta yang saat ini dialami oleh Tina Toon. Pertama, Sony Music dalam perkara ini turut tergugat 4, bukan tergugat. Kedua, Sony Music tidak pernah merekam ulang atau mendaur ulang lagu Bintang. Ketiga, Sony Music tidak tahu menahu dan tidak pernah mengunggah atau mendistribusikan lagu Bintang yang dibawakan Agustina Hermanto atau Tina Toon ke media digital Music Match, Spotify maupun Kiss FM. Jadi Sony Music tidak pernah melakukan hal tersebut. Kemudian Sony Music konsisten melaksanakan kewajiban perjanjian dengan pencipta, musisi, grup band atau lainnya termasuk memberikan royalti. Harapan kami sedikit informasi ini mengklarifikasi berita-berita yang sudah terlanjur beredar. Rekan-rekan media, saya dari kantor Suteja & Associate selaku kuasa hukum dari nama saya Andrew Suteja selaku kuasa hukum dari Universal Music. Pada saat ini yang terpenting adalah kita hormati dulu proses persidangan. Kita lihat bagaimanapun perkembangan termasuk dengan pembuktian, dan perlu dipahami bahwa kami selaku Universal Music Indonesia bukan sebagai tergugat ya. Jadi sebagai turut tergugat 3. Posisinya sama seperti Sony dan mungkin dengan artisnya seperti itu. Nanti kita lihat aja perkembangan dari hasil persidangan nanti. Kasus pelanggaran hak cipta yang kini menerpa Tina Toon kini berbuntut panjang. Hal tersebut pun bermula dari Engkan Herikan yang terkejut ketika dirinya mengetahui bahwa lagu ciptaannya yang berjudul Bintang yang di kemudian hari dinyanyikan oleh Tina Toon. Nama pencipta lagu Bintang ini berubah menjadi Baros Rolet dan Basia Sarita Kaban. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman media yang udah hadir di sini. Jadi di sini saya mau mengklarifikasi lagu Bintang ini. Sebenarnya saya kaget gitu mendengar berita, terus dengan istri saya juga kebetulan dia ngabarin lagu Bintang ini penciptanya diganti kayak gitu. Jadi saya di sini sama teman-teman juga mau minta klarifikasi gitu. Ini kenapa kok bisa diganti? Karena posisinya kan juga di sini nyiptain tuh dari tahun 2000-an, 2003-an gitu. Sama teman-teman Anima. Kita juga sebelum di salah satu label yang udah ada, kita pernah di label tahun 2005-2007 kayak gitu. Mungkin untuk masalah intinya kenapa sih saya bisa bukan menggugat ya, mengajukan ke persidangan dalam artian saya pengen mengklarifikasi kenapa lagu itu namanya diganti. Cuma seperti itu aja sih. Mungkin lebih lanjutnya mungkin di 2020 Music Match
yang nemu di mana di KIS FM Jember? Oh jadi jadi kemarin juga kita ngelihat di KIS FM Jember. Jadi di situ tuh menceritakan tentang sejarah. Jadi kebetulan kan tuh sekarang sama Real Anime itu masih ada grup WhatsApp-nya. Jadi kita sering kontek-kontekan, akhirnya kita mengklarifikasi gitu. Kok ini sejarah kita dirubah gitu. Di situ tuh tahun 2020 ya kalau kurang lebih. Jadi di situ tuh lagu Bintang dibawa sama Tina Tun. Terus penciptanya diganti sama Basian Roulette dan Baros Roulette. Produsernya Payan Juanda. Diproduksi sama Universal. Nah, dari situ kan kaget. Di situ pernah dipopulerkan oleh Anima. Sedangkan di sini tuh kita tuh berjuang dari zaman-zaman indie tahun 2003 sampai 2007 kita masuk ke Sony Musik gitu kan. Jadi kita sebagai anak-anak Anima juga kita WhatsAppan sama mereka karena ada grupnya di situ. Ya mereka ngerasa kok begini kan gitu. Akhirnya di sini kan lebih minta penjelasan dari sebenarnya pihak Tina Tun itu dia hanya menyanyikan sebenarnya, kan juga tidak menyalahkan dia karena ini kan cuma pengen minta klarifikasi sama mereka yang mungkin betul ya yang pernah kita undang di persidangan untuk minta mengklarifikasi kenapa sih lagu Engkan ini diganti namanya. Ibaratnya di situ nama Engkan tuh diganti karena kan di situ bikinnya sama Sahabat kan juga kayak gitu. Jadi dirubah, ya kan ngerasa nggak terima, akhirnya kan konfirmasi sama teman kan yang satu lagi yang dia menciptakan, ternyata ada sesuatu di situ. Makanya di sini kan bilang sama pengacara ini kebetulan teman-teman kan juga gitu. Jadi kita sharing, ini gimana cuy gitu. Kok bisa kayak gini? Akhirnya kita klarifikasi. Ternyata ada sesuatu di sini, makanya ya udah kita beresinnya di persidangan biar mereka pada kumpul semua. Saya cuma minta keterangan dari mereka, kok bisa diganti sih lagu ini gitu. Karena posisinya di sini kan sesudah kan keluar dari Anima 2009 akhir, itu kan tuh vakum, jadi kan tuh nggak muncul di dunia entertain, maksudnya dalam artian kita industri lagi, jadi kan tuh lebih menyendiri aja gitu. Kalau dari kami kuasa hukum, memang adanya kita mengajukan gugatan ini gak terlepas dari dasar hukum. Kami mengacu pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang hak cipta, di mana Mas Engkan sebagai pencipta mempunyai hak eksklusif yang terdiri dari hak ekonomi dan hak moral. Jelas di sini hak moral dari Mas Engkan itu dilanggar, khususnya dari pemilik label yaitu Sony. Kan Anima awalnya di Sony ya Mas ya? Awalnya di label, akhirnya di Sony. Iya. Kan permasalahannya sekarang adalah mengapa lagunya Mas Engkan yang di situ jelas-jelas ciptaannya adalah Engkan Herikan dan sahabatnya Andri diubah menjadi nama Baros dan Basian. Di situ kan pertanyaan, apakah Sony melepas hak dari pencipta Engkan kepada Baros dan Basian? Itu kan dipertanyakan. Dan apakah Mas Engkan diberitahu? Itu juga tidak. Makanya alasan kami mengajukan gugatan ini adalah itu. Lalu juga dari hak ekonomi, dengan terjadinya perpindahan hak seperti ini dan juga dipopulerkan oleh Tina Tun dan dinyanyikan sampai dimasukkan ke dalam digital store yaitu Spotify, Mas Engkan tidak mendapat sepeser pun royalti atau hak ekonomi. Perlu ditekankan di situ, makanya kami juga mengajukan gugatan ini secara terstruktur dan juga membela hak dari klien kami. Lalu juga lagu tersebut sudah dinyanyikan di beberapa event, ada di Spotify, ada di Music Match, ada di YouTube juga ada, tanpa pemberitahuan dari terlebih dahulu. Dan juga Mas Engkan ini mencari sendiri dan dapat info dari teman-teman bahwasannya lagunya Mas Engkan ini dipakai atau dibawakan oleh Tina Tun. Tina Tun pun tidak pernah sama sekali meminta izin ya Mas ya? Iya. Minta izin secara moral pun itu ya terpukul ya sebagai penciptanya Mas. Jadi gini, kalau untuk Tina Tun sendiri
dalam gugatan kita tarik sebagai pihak karena dia yang menyanyikan. Dan seharusnya menurut hemat kami sebagai kuasa hukum, sebagai penyanyi dia harusnya bisa menanyakan siapa penyanyinya, siapa penciptanya. Jadi kalau dia tiba-tiba menyanyikan tanpa tahu siapa penciptanya, harusnya itu dia dari awal bisa minta izin dulu kepada kita, Bang, ini kita mau ada lagu, kita mau nyanyiin lagu Abang, kita akan publish lagi, kita akan remake lagi untuk kita nyanyikan. Ternyata faktanya sampai detik ini tidak ada ucapan, tidak ada omongan, bahkan yang kita lihat di platform tersebut yang tadi kita sebutkan itu sudah dirubah nama penciptanya. Gitu. Jadi hal-hal tersebut yang menurut kami suatu tindakan perbuatan melawan hukum yang seharusnya tidak dilakukan sebenarnya. Mungkin untuk informasi tambahan, Tina Toon atau Agustina di bawah label Universal. Jadi makanya di platform tersebut yang kami sebutkan tadi itu produce by Universal. Gitu. Jadi sudah berubah, di mana Anima itu kontrak dengan Sony Music. Gitu, seperti itu. Ya. Jadi gugatan yang kita ajukan, kita minta dari kerugian material klien kami itu 750 juta kerugian material dan 10 miliar kerugian material.